Shalom, selamat pagi teman-teman semua yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa ada di sini untuk mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa melaksanakan segala aktivitas kami dan ntar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, dan juga supaya firman yang kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah teman-teman, pada renungan hari ini tema yang saya angkat ialah tenang saja. Apa itu tenang? Menurut KBBI, tenang artinya diam tidak khawatir atau diam tidak gelisah. Kenapa harus diam tidak khawatir? Karena kalau kita khawatir, ya kita tidak tenang. Kita pasti akan memikirkan berbagai hal yang membuat kita merasakan ketakutan atau membuat kita merasa khawatir akan segala sesuatu hal yang terjadi. Lalu kenapa manusia bisa khawatir atau takut? Saya berikan dua contoh kenapa manusia bisa khawatir. Yang pertama, takut atau tidak siap menerima hal yang buruk. Karena kita sebagai manusia alamiah, manusiawi, ingin segala hal berjalan dengan baik, atau semua hal di sekeliling kita terjadi dengan baik. Namun konsep kehidupan tidak selalunya seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita menerima hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, lalu hal itu membuat kita khawatir atau takut. Kita berpikiran, bagaimana kalau kedepannya saya melakukan ini, lalu hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan saya. Contohnya seperti kita khawatir kalau kita tidak membeli barang terbaru, kita akan dikucilkan atau disingkirkan dari masyarakat atau teman-teman kita. Kita khawatir, contoh khawatir yang terjadi pada hari-hari ini kebanyakan seperti itu. Lalu yang kedua, takut rencananya gagal. Sebagai manusia, terutama anak-anak SMA atau yang sudah lulus SMA, jelas kita telah mempersiapkan berbagai hal, entah itu di bidang pendidikan, kehidupan sendiri, atau berbagai bidang lainnya. Kita pasti sudah adalah sedikit rencana-rencana untuk melakukan ini, melakukan itu, dan disitulah kita bisa menjadi khawatir. Karena kita khawatir rencana yang setelah kita susun matang-matang, yang telah kita persiapkan jauh-jauh hari, ternyata gagal atau tidak terlaksana sesuai keinginan kita. Itulah kenapa kita merasakan khawatir. Namun notabene sebagai manusia yang hidup, sebagai manusia, hal itu manusiawi dan wajar menurut saya. Karena sebagai manusia kita pasti memiliki ketakutan atau kekhawatiran akan suatu hal. Tapi yang mau saya ingatkan di sini, sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tak perlu khawatir. Meskipun hal itu terdengar susah untuk dilakukan, cuman Tuhan sudah memberikan janjinya di Alkitab. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6, demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di kalimat pertama di ayat tersebut disebutkan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi dalam Alkitab pun sudah diingatkan supaya kita tak perlu khawatir tentang apapun juga. Apapun berarti pendidikan, kehidupan, makanan yang kita makan besok, pakaian yang akan kita pakai 7 tahun lagi, atau pertemanan kita, hubungan asmara kita, apapun itu, tidak usah khawatir. Namun nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Itulah Tuhan memperingatkan kita supaya tidak khawatir. Namun Tuhan juga memberikan kita cara untuk
bagaimana pengaplikasian tidak khawatir itu, atau bagaimana kita meminta hal yang kita rencanakan itu ke dalam hadirat Tuhan. Makanya Tuhan berkata di sini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kita wajib untuk berdoa seperti yang ada di kitab Matius. Mari kita buka Matius 7 ayat 7. Hal pengabulan doa, demikianlah firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. So, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan, berdoalah niscaya akan dikabulkan. Karena rencana kita belum tentu rencananya Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan rencananya Tuhan selalu baik pada waktunya. Amin. Lalu kalau kita sudah tidak khawatir, apa yang harus kita lakukan? Sisanya bagaimana? Ya sisanya kita harus merelakan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja atas rencana yang telah kita berbuat. Jadi tugas kita hanya berdoa, berserah, dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Seperti yang ada di ayat Mazmur 37 ayat 5. Mari kita buka Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Percaya, berdoa, berserah, Tuhan akan yang bertindak. Maka akan diberkatilah kehidupan kita semua. Amin. Demikian renungan singkat yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga firman yang saya bacakan bisa menjadi rema dan bisa memberkati setiap kalian yang menonton. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca, kami renungkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami lepaskan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.